Perang global pecah, tapi kok harga emas malah anjlok? Ini kan aneh banget. Harusnya emas sebagai safe haven itu terbang tinggi kan? Jadi, apa yang sebenarnya lagi terjadi nih? Oke, coba deh lihat ini. Grafiknya nunjukin sesuatu yang gila banget. Di satu sisi, eskalasi perang makin panas, panahnya ke atas. Di sisi lain, harga emas malah terjun bebas, minus 23%. Ini benar-benar kebalikan dari semua yang kita pelajari di buku teks kan? Nah, ini dia nih, paradoks aneh emas di tahun 2026. Kita bakal coba pecahin bareng-bareng misteri ini. Gimana ceritanya aset yang katanya aman malah jadi ancur pas lagi genting-gentingnya? Anggap aja ini tempat kejadian perkaranya. Coba kita lihat timeline-nya. Tanggal 29 Januari, emas lagi di puncak-puncaknya, all time high. Terus, awal Maret, perang pecah, sempat naik dikit. Tapi, lihat tanggal 18 Maret, setelah rapat The Fed, semuanya langsung berantakan. Tanggal 24, harganya anjlok parah. Cuma dalam hitungan minggu, untung gede langsung lenyap gitu aja. Jadi, apa mungkin perangnya sendiri yang jadi penyebab? Tunggu dulu. Ceritanya nggak sesimpel itu. Ini bukan soal siapa yang nembak duluan, tapi soal efek domino yang ditimbulkannya. Nah, ini dia nih alurnya. Coba kita ikutin ya. Pertama, perang meletus. Oke? Akibatnya, harga minyak langsung meroket. Nah, minyak mahal artinya ancaman inflasi jadi gila-gilaan. Siapa yang panik? The Fed pastinya. Mereka langsung berubah jadi super agresif. Dan, boom! Langkah The Fed inilah yang justru menghancurkan emas. Ironis banget kan? Perang yang harusnya naikin harga emas malah jadi pemicu kejatuhannya. Jadi jelas ya, dalang utamanya itu bukan tank atau misil. Penguasa pasar yang sesungguhnya yang pegang remote control buat emas ya cuma satu, Bank Sentral Amerika alias The Fed. Dan kutipan dari Alex Ebkarian ini, wah, pas banget. Emas tidak merespon perang. Emas hanya merespon fakta bahwa Federal Reserve mungkin tidak akan menurunkan suku bunga seperti yang diantisipasi. Jadi simpelnya gini, lupain dulu berita perangnya. Kuncinya itu ada di kebijakan The Fed. Itu dia biang keladinya. Dan ini dia, senjata pembunuhnya. Awalnya pasar tuh ngarep banget The Fed bakal potong suku bunga 3 kali tahun ini. 3 kali! Tapi, gara-gara ancaman inflasi dari perang, The Fed tiba-tiba putar balik, rencana mereka direvisi total jadi cuma 1 kali. Cuma 1! Perubahan drastis inilah yang bikin semua orang panik dan langsung jual emas mereka. Terus apa efeknya? Lihat angkanya. Indeks dolar AS atau DXY langsung terbang tinggi. Nah, ini penting banget buat kalian tahu. Harga emas itu kan pakai dolar. Jadi, kalau dolarnya makin kuat, otomatis harga emas jadi kelihatan lebih mahal buat investor di luar Amerika. Kalau lebih mahal, ya yang beli jadi lebih sedikit. Permintaan turun, harga pun ikut turun. Simple. Oke, jadi kita udah tahu pelakunya, The Fed. Senjatanya ekspektasi suku bunga. Sekarang kita perlu tahu motifnya. Kenapa sih pasar reaksinya sampai seheboh ini? Yuk kita bongkar hierarki aset safe haven yang sebenarnya. Ini dia jawabannya, konsep yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Gini deh, saya tanya kalian, mending mana? Pegang emas yang imbal hasilnya 0%, nggak ngasih bunga sama sekali, atau taruh uang di obligasi pemerintah AS yang super aman dan dapat jaminan untung 4-5%. Ya jelas pilih yang kedua kan? Nah, itulah yang dipikirkan para investor gede. Makanya mereka rame-rame jual emasnya. Nah, ini juga ada hubungannya sama teori senyum dolar. Gampangnya gini, kalau dunia lagi kacau balau, benar-benar krisis, para investor itu larinya bukan ke emas dulu. Mereka lari ke rajanya aset aman, yaitu dolar Amerika. Kenapa? Ya karena buat transaksi apapun di dunia butuhnya dolar. Dolar itu benteng pertahanan paling akhir. Jadi, urutan atau hierarkinya tuh begini. Nomor 1, pas kepanikan terjadi, yang dicari itu dolar tunai dan obligasi pemerintah AS. That's it. Nomor 2, baru emas. Dan yang paling bawah di nomor 3, itu aset-aset berisiko kayak Bitcoin dan saham. Ini urutan yang sering banget orang lupain. Oke, kasusnya udah terpecahkan. Sekarang bagian yang paling penting buat kita semua. Terus gimana dong nasib emas ke depannya? Dan apa strategi yang harus kita siapin? Nah, ini yang menarik. Meskipun harganya baru aja anjlok, coba lihat deh proyeksi dari bank-bank raksasa Wall Street, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, mereka semua masih optimis banget, masih bullish sama emas sampai akhir tahun. Potensi kenaikannya itu antara 18-38%. Ini bisa jadi sinyal kalau kejatuhan kemarin itu ya cuma koreksi sesaat. Jadi, apa nih yang perlu kita pantau?
Ada 3 sinyal kunci yang bisa jadi tanda emas bakal bangkit lagi. Pertama, kalau The Fed mulai kasih kode-kode mau potong suku bunga. Kedua, kalau ada gencatan senjata di Iran yang bikin harga minyak adem lagi. Dan ketiga, kalau data pengangguran di Amerika memburuk, karena ini bakal maksa The Fed buat ngelonggarin kebijakannya. Nah, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Dengan The Fed yang masih jadi rajanya, apakah masa kejayaan emas udah berakhir? Atau kejatuhan 23% ini sebenarnya cuma diskon gede-gedean sebelum harganya terbang lagi? Jawabannya ada di tangan kalian. Coba dong kasih pendapat kalian di kolom komentar.